Oke, selanjutnya saya Nimade Inspiratu Yelmida Rapagia akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu mengenai deontologi. Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata deontos, deon yang berarti kewajiban, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Nah, mengacu pada filosofi moral yang berfokus pada hak individu dan niat yang terkait dengan perilaku tertentu daripada konsekuensinya. Dasar teori deontologis adalah gagasan bahwa rasa hormat yang sama harus diberikan kepada semua orang. Mengapa perbuatan ini baik dan mengapa perbuatan itu buruk dan harus ditolak. Nah, deontologi itu menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua itu adalah dilarang. Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut sebagai etika berbasis kewajiban atau obligasi karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Etika deontologis biasanya dianggap sebagai lawan dari konsekuensialisme, etika pragmatis, dan etika kebajikan. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Atau dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan itu dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita melakukannya. Bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah menjadi kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Filsuf deontologis Opes menganggap perilaku tertentu sebagai hak inheran, dan penentuan kebenaran ini berfokus pada aktor individu, bukan pada masyarakat. Oleh karena itu, perspektif ini terkadang disebut sebagai non-konsekuensialisme, suatu sistem etika yang didasarkan pada penghormatan terhadap orang lain. Deontologi kontemporer sangat dipengaruhi oleh filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant, yang mengembangkan apa yang disebut sebagai imperatif kategoris. Dan di imperatif kategoris ini dia mengatakan bahwa bertindaklah hanya sesuai dengan maksim atau prinsip subjektif yang melalui keinginan Anda sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah hukum alam yang universal. Misalnya, dalam kasus keinginan berderma kepada seseorang atau tetangga yang tidak dipedulikan oleh orang lain, kita bertanya apakah kehendak maksim untuk berderma itu bisa dijadikan hukum universal atau tidak. Kalau bisa, maksim kita itu dibenarkan secara moral. Imperatif kategoris ini merupakan perintah rasio praktis kita yang harus dilaksanakan tanpa syarat. Maka, dia bersifat apodiktis, yaitu harus dilaksanakan secara mutlak atau perlu. Masalah yang lalu dilihat oleh Immanuel Kant adalah apakah mungkin ada sebuah imperatif a priori murni yang dilakukan tanpa tujuan tertentu. Bagaimana mungkin ada sebuah kehendak pada dirinya tanpa tujuan? Karena itu, kan Immanuel Kant bicara tentang tujuan yang mendasari imperatif kategori. Tujuan ini pun harus mutlak, universal, dan tidak dimuati oleh hasrat-hasrat subjektif. Menurut Immanuel Kant, tujuan macam ini adalah manusiawi. Makhluk
manusiawi karena manusia itu sebagai makhluk yang rasional. Manusia bukanlah sarana, melainkan tujuan. Jadi, seperti halnya tujuan-tujuan subjektif mendasari imperatif hipotesis, manusia sebagai tujuan objektif mendasari imperatif kategoris. Tujuan objektif itu dirumuskan dalam perintah praktis. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang lain sekaligus tujuan, bukan sebagai sarana belaka. Nah, dalam menerima imperatif ini, kita sangat ditentukan oleh diri kita sendiri, karena kita tidak hanya menentukan tindakan kita secara bebas, seperti yang Immanuel Kant percaya pada manusia dalam semua istilah bakat-bakat pilihan. Kita juga menerima sebuah prinsip yang isinya ditentukan oleh apa yang penting bagi kita sebagai pelaku, yaitu rasional praktis kita. Dengan demikian, kita mengikuti hukum kita sendiri dan karenanya memiliki otonomi saat kita menerima imperatif kategoris. Jika tidak, kita jatuh ke dalam heteronomi atau penerimaan prinsip-prinsip yang bebas yang isinya ditentukan secara independen dan sifat dasar dari keberadaan kita sendiri yang rasional. Immanuel Kant mengatakan bahwa imperatif kategoris mengungkap kekuatan kebebasan yang gaib di dalam diri kita sehingga kita harus menganggap diri kita sebagai bagian dari dunia yang dapat dipahami, yaitu sebuah kekuasaan yang pada akhirnya ditentukan bukan oleh hukum alam melainkan oleh hukum akal budi. Untuk memutuskan apakah suatu perilaku etis, ahli deontologi mencari kesesuaian dengan prinsip moral. Misalnya, jika seseorang pekerja pabrik jatuh sakit atau meninggal akibat suatu kondisi yang tidak dapat unconditional di tempat kerja. Nah, ahli deontologi mungkin berpendapat bahwa perusahaan harus memodifikasi produksinya dalam proses untuk memperbaiki kondisi. Tidak peduli berapa biayanya, bahkan jika itu berarti bangkrut. Dengan demikian dia dapat menyebabkan semua pekerja tidak akan hilang dari pekerjaannya. Dalam artian dia tidak akan mundur dari pekerjaannya satu persatu gitu. Sebaliknya, seorang utilitarian akan melakukannya menganalisis semua biaya dan manfaat dari memodifikasi proses produksi dan membuat keputusan atas dasar itu. Nah, contoh ini sangat disederhanakan. Nah, kenapa? Tentu saja tetapi ini membantu memperjelas perbedaan antara teleologi dengan deontologi. Nah, singkatnya, filosofi teleologis mempertimbangkan yang ujungnya terkait dengan tindakan, sedangkan filsafat deontologis itu mempertimbangkan cara. Selanjutnya yaitu relativis perspektif. Perspektif relativis adalah perilaku etis yang diturunkan secara subjektif dari pengalaman individu dan kelompok. Para relativis menggunakan diri mereka sendiri atau orang-orangnya di sekitar mereka sebagai dasar mereka untuk mendefinisikan standar etis dan berbagai bentuk hubungan tivisme meliputi deskriptif, metaetika, dan normatif. Relativisme deskriptif berhubungan dengan pengamatan budaya lain. Budaya yang berbeda menunjukkan norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. Tetapi pengamatan ini tidak mengatakan apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih tinggi tentang pembenaran etis tion. Pada titik ini, relativisme metaetis mulai berperan. Metaetika relativisme propose bahwa orang secara alami melihat situasi dan sudut pandang mereka sendiri dan tidak ada cara objektif untuk menyelesaikan perselisihan etika antara sistem nilai yang berbeda dan individuals. Sederhananya, filosofi moral atau budaya tidak dapat secara logis disukai daripada yang lain karena tidak ada dasar yang berarti untuk
dapat diperbandingkan. Karena aturan etika tertanam dalam budaya tertentu, nilai dan perilaku dalam suatu budaya umumnya tidak mempengaruhi perilaku orang di budaya lain. Relativis mengamati tindakan anggota kelompok yang terlibat dan mencoba untuk menentukan konsensus kelompok tersebut pada perilaku tertentu. Sebuah konsensus positif menandakan itu kelompok menganggap tindakan itu etis. Namun, penilaian seperti itu mungkin tidak berlaku selamanya. Ketika keadaan berkembang atau susunan kelompok berubah, sebelumnya perilaku yang diterima mungkin akan dianggap salah atau tidak etis, atau sebaliknya. Dalam profesi akuntansi, misalnya beriklan secara tradisional dianggap tidak etis, namun periklanan kini telah diterima di kalangan akuntan. Pergeseran etika ini dilihat mungkin hasil dari peningkatan jumlah akuntan yang mengarah ke lebih banyak kompetisi. Selain itu, pemerintah federal menyelidiki akuntansi pembatasan kelompok ditempatkan pada anggotanya dan menyimpulkan bahwa mereka menghambat persaingan bebas. Menipu secara berurutan, periklanan sekarang dapat diterima karena konsensus informal yang muncul tentang masalah ini di industri akuntansi. Selanjutnya yaitu etika moralitas. Etika moralitas berpendapat bahwa perilaku etis tidak hanya melibatkan kepatuhan pada moral konvensional standar, tetapi juga mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh orang dewasa dengan karakter moral yang baik, dianggap tepat dalam situasi tertentu. Kebaikan moral mewakili watak yang dihargai sebagai bagian dari karakter individu. Saat individu berkembang secara sosial, mereka menjadi sadar berperilaku dengan cara yang mereka anggap bermoral. Seseorang dengan karakter kejujuran akan cenderung mengatakan yang sebenarnya karena itu dianggap pendekatan yang tepat dalam istilah komunikasi manusia. Sebuah kebaikan dianggap terpuji karena itu adalah prestasi yang dimiliki seorang individu, dikembangkan melalui istilah dan melalui latihan dan komitmen. Para pendukung etika kebajikan seringkali membuat daftar dasar barang dan kebajikan yang disajikan sebagai kebiasaan mental yang positif dan berguna atau dibudidayakan dengan sifat dan karakternya. Aristoteles menyebutkan kesetiaan, keberanian, kecerdasan, komunitas, dan penilaian sebagai excellent yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan daftar kebajikan yang paling penting adalah teori yang populer kebajikan yang filsuf John Dewey memperingatkan bahwa kebajikan tidak boleh dilihat secara terpisah dan menunjukkan bahwa memeriksa interaksi antara kebajikan sebenarnya memberikan ide terbaik dari integritas karakter seseorang. Pendekatan etika kebajikan dalam bisnis dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, program etika perusahaan yang baik mendorong kebajikan dan integritas individu. Yang kedua, melalui peran karyawan dalam masyarakat organisasi, kebajikan tersebut membentuk orang yang baik. Yang ketiga, tujuan akhir seorang individu adalah untuk melayani tuntutan masyarakat dan kepentingan umum dan dihargai dalam karirnya. Yang keempat, kesejahteraan komunitas sejalan dengan keunggulan individu. Perbedaan antara deontologi, teleologi, dan etika kebajikan adalah yang pertama diterapkan secara deduktif pada masalah, sedangkan etika kebajikan diterapkan secara induktif. Kebajikan etik mengasumsikan aturan moral masyarakat membentuk fondasi kebajikan. Politik, sosial, dan sistem ekonomi bergantung kepada keberadaan kebajikan tertentu di antara warga negara untuk berfungsi dengan sukses.
Ahli etika kebajikan percaya bahwa ekonomi pasar yang sukses bergantung pada institusi sosial seperti keluarga, sekolah, gereja, dan komoditas yang di mana kebajikan bisa berada di yang mana kebajikan itu dapat dipelihara, termasuk kebajikan seperti kejujuran, kepercayaan, toleransi, dan menciptakan kewajiban yang memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama. Dalam ekonomi pasar yang didasarkan pada kebajikan, individu memiliki insentif yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang berlaku. Selanjutnya yaitu justice atau keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang adil dan imbalan yang pantas sesuai dengan standar etika atau hukum, termasuk disposisi untuk menangani ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain. Keadilan situasisasi yang didasarkan pada hak-hak individu dan niat masyarakat terlibat dalam interaksi bisnis. Dengan kata lain, keadilan berkaitan dengan masalah apa yang individu rasakan dia berhak untuk mendapatkan atas kinerja yang dilakukannya di tempat kerja. Untuk itu, keadilan lebih cenderung didasarkan pada filosofi moral deontologis daripada teologi filosofi atau utilitarian. 3 jenis keadilan yang memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi situasi yang berbeda. Yang pertama, keadilan distributif, didasarkan pada evaluasi hasil atau hubungan bisnis. Jika beberapa karyawan merasa bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada rekan kerja mereka untuk pekerjaan yang sama, mereka memiliki perhatian tentang keadilan distributif. Keadilan distributif sulit dilakukan ketika salah satu anggota bertukar bisnis, maksudnya untuk mengambil keuntungan dari hubungan perselisihan. Seseorang atasan yang memaksa karyawannya untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sehingga dia dapat mengambil lebih banyak waktu. Hal ini tidak adil karena dia memanfaatkan posisinya yang sebagai atasan. Nah, situasi seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam keadilan distributif. Keadilan prosedural mempertimbangkan proses dan aktivitas yang menghasilkan hasil tertentu. Menekankan keadilan prosedural secara positif mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap kohesi kelompok kerja, visibilitas pengawas, dan persepsi kelompok kerja tentang keterpaduannya sendiri adalah produk dan iklim prosedural keadilan. Ketika ada dukungan karyawan yang kuat untuk keputusan, pembuat keputusan, organisasi, dan hasil, kemudian keadilan prosedural itu akan kurang penting bagi si individu. Sebaliknya, ketika dukungan karyawan untuk keputusan, pembuat keputusan, organisasi, atau hasil yang tidak sangat kuat, maka keadilan prosedural itu menjadi lebih penting. Selanjutnya yaitu keadilan interaksional yang didasarkan pada hubungan antara anggota organisasi, termasuk cara karyawan dan manajemen untuk memperlakukan satu sama lainnya. Keadilan interaksional adalah keterkaitan dengan keadilan dalam interaksi anggota. Ini seringkali melibatkan hubungan individu dengan keakuratan informasi yang diberikan organisasi bisnis. Meskipun interaksional sering mengacu pada bagaimana manajer memperlakukan bawahan mereka. Karyawan juga bisa bersalah dalam menciptakan sengketa keadilan interaksional. Misalnya, banyak yang mengaku dia mau istirahat untuk karena dia sakit di rumah, padahal dia tidak terjadi apa-apa. Maksudnya dia tidak sakit, sehingga dia masih bisa melakukan kerja. Nah, ketidakhadiran si pekerja itu di tempat kerja itu yang akan menjadi kerugian bagi si perusahaan. Nah, itulah ketiga jenis keadilan, yaitu distributif, prosedural, dan interaksional, yang dapat digunakan untuk mengukur situasi bisnis tunggal dan keadilan organisasi serta individu yang terlibat. Nah, secara umum, evaluasi keadilan menghasilkan pencarian restitusi, pembangunan hubungan, dan evaluasi keadilan dalam hubungan bisnis. Nah, selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Fani Nadia.